New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.grii-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali beribadah pada Minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita bangkit berdiri untuk mengambil waktu teduh sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Biarlah ibadah kita pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian lagu nomor 1, Hari Riang dan Perhentian. Hari Yesus berbangkit, hai bumi kabarkan, ini
ketiga, anugerah Tuhan limpah, beri harap manusia, Bapa, Putra, Roh Kudus, beri damai padaku. Pujilah akan Dia yang selamatkan kita. Hanyalah Dia yang patut dipuji selamanya. Mari kita berdoa. Biarlah sungguh Allah kami yang boleh dipuji-puji di dalam seluruh hidup setiap kami semua orang yang percaya kepadamu. Kami sungguh berdoa ya Tuhan agar ibadah kami pada hari ini boleh menjadi satu ibadah yang dapat menyegarkan akan jiwa kami setelah kami boleh melewati akan setiap sepanjang minggu ini, dan kami boleh masuk ke dalam minggu yang baru ini. Kami boleh memulainya dengan menikmati Engkau ya Tuhan. Kami serahkan akan ibadah hari ini Tuhan, pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian yang berikutnya, yaitu Oh Love That Will Not Let Me Go. Tadi sebelum saya naik ke mimbar ini, saya boleh mendapatkan sharing ini. Sebelumnya saya nggak tahu sharing di balik lagu ini ya. Sharing yang boleh disampaikan oleh rekan saya mengatakan bahwa di balik lagu ini ada penulisnya, yaitu George Matheson ini memiliki satu kepahitan karena calon istrinya meninggalkan dia, dan akhirnya mungkin dia merasa satu kepedihan yang luar biasa, sampai pada akhirnya dia boleh menjadi hamba Tuhan, dan di situ boleh melihat akan kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Di dalam bait yang pertama dikatakan, "Oh love that will not let me go," kasihmu yang tidak akan meninggalkan. Bait yang kedua, "Oh light that follow all my way," terangmu yang akan terus mengikuti langkahku, dan sukacita yang terus dapat dicari melalui penderitaan-penderitaan, dan salibmu yang dapat mengangkat kepalaku kembali. Ini satu pujian yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya George Matheson ini boleh terus mendapatkan satu kekuatan dan boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita angkat pujian ini, Oh Love That Will Not Let Me Go. Bait pertama sampai dengan bait yang keempat.
satu iman yang luar biasa bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan di dalam situasi apapun, di dalam setiap penderitaan justru kita dapat terus mencari akan setiap sukacita yang daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa menguatkan kita masing-masing. Mari kita membuka Mazmur 70 ayat 1 sampai dengan 6 menjadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mazmur 70 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur ini berisi mengenai doa minta pertolongan. Saya akan membacakan, kita semua membacakan baik itu dari rumah maupun di mimbar ini. Mari kita membacakannya bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Oh love that will not let me go. Seperti Mazmur 70 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Bahwa Tuhan akan terus memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Dan tidak membuat kita kehilangan kasih. Tidak kehilangan terang. Karena terang Tuhan akan terus menyertai akan setiap langkah kita. Kita angkat pujian ini. Dan biarlah salib Kristus boleh membawa kita berani menaikkan kepala kita untuk berjalan dan meminta pertolongan daripada Tuhan melewati seluruh jalan yang boleh kita lewati. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Oh love that will not let me go. Bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Oh love that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe. That in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. Oh, light that follows all my way, I yield my flickering thoughts to thee. My heart restore its sorrow ray, that in thy sunshine spread its day may brighter, fairer be. Oh, joy that seeketh me through pain, I cannot close my heart to thee. I trace the rainbow through the rain and feel the promise is not vain, that one shall tearless be. Oh, cross that lifts up my hand, I dare not ask to fly from thee. I lay in dust life's glory dead, and from the ground the blossoms thread life that shall endless be. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan dua pokok doa pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendoakan dua pokok doa ini. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi sehingga kita boleh layak berdoa dan layak menikmati Tuhan untuk seluruh apa yang Tuhan sediakan bagi kita, terutama di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita secara pribadi berdoa mengaku setiap dosa-dosa kita.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh minta ampun ya Tuhan untuk setiap dosa-dosa kami yang kami lakukan, sehingga setiap apa yang boleh kami doakan, kami lakukan tidak menjadi sandungan bagi orang lain dan juga tidak menjadi kedukaan bagi Tuhan. Biarlah kami boleh transparan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dengan setiap dosa-dosa yang masih terus kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa melawan setiap kedagingan kami, melawan setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami sungguh serahkan Tuhan akan keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk yang pertama, kita berdoa untuk BCN dan NRITC. Kiranya Tuhan memimpin setiap orang yang melayani persiapan dan publikasi yang dikerjakan, sehingga acara boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa yang dijangkau melalui publikasi yang dikerjakan. Kita berdoa agar lebih dari 10.000, baik itu BCN dan NRITC boleh mengikuti yang boleh dikerjakan secara offline dan online. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mau menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh persiapan daripada acara BCN dan NRITC yang boleh dilakukan pada bulan Juni ini ya Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan untuk BCN yang boleh dilakukan untuk anak-anak sekolah minggu dari kelas 4 sampai dengan kelas 7. Kami sungguh berdoa agar mereka boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu pembinaan secara intensif melalui BCN ini. Kami berdoa agar acara ini boleh diterima oleh banyak anak-anak sekolah minggu dari berbagai tempat, dari berbagai pelosok, dari berbagai daerah, bahkan daerah yang mungkin terpencil. Ya Tuhan, biarlah sungguh setiap publikasi humas boleh bekerja untuk menyebarkan, mempublish akan acara ini, terutama melalui media yang sudah begitu luar biasa yang dapat mempercepat akan info-info yang boleh diberikan kepada setiap siapapun di berbagai tempat boleh sungguh menangkap akan info ini, dan Tuhan berikan mereka juga satu kerinduan untuk boleh mengikuti akan acara ini melalui pemberitaan yang boleh dilakukan, baik itu secara pendekatan pribadi maupun pendekatan secara publikasi. Biarlah semua cara boleh kami kerjakan sehingga banyak anak-anak ikut akan acara ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk NRITC juga, biarlah Tuhan juga boleh membimbing, memberikan telinga untuk mendengar akan setiap remaja-remaja. Kami sungguh rindu agar 10.000 lebih remaja-remaja boleh ikut akan acara ini, memperlengkapi, mempersiapkan akan setiap remaja untuk memiliki satu fondasi untuk melewati masa remaja mereka, sehingga remaja-remaja tidak gampang goyah karena pengajaran dunia atau tawaran-tawaran dunia yang ada ya Tuhan, dengan seluruh kesulitan yang ada terutama di dalam zaman teknologi yang semakin canggih ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan Tuhan untuk seluruh publikasi juga humas. Kami berdoa agar setiap pembina-pembina remaja dan setiap gembala sidang, pengurus, seluruhnya boleh bersama-sama mengerjakan akan publikasi ini, dan juga setiap jemaat juga berbagian ya Tuhan. Dan bahkan setiap remaja-remaja boleh merindukan satu orang membawa 9 orang. Mungkin ini adalah satu proyek yang bukan besar sekali, melihat akan acara NRITC ini begitu penting. Kami sungguh berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk kedua acara ini, BCN dan NRITC ini. Tuhan tolong agar adakah satu kerjasama antara guru-guru sekolah minggu dan juga para orang tua, para pembina remaja, para pengurus dan seluruh yang terkait di dalamnya ya Tuhan. Kami sungguh berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk acara persiapan yang boleh dikerjakan, baik seluruh panitia di dalam si acara Tuhan yang boleh memimpin, dan juga persiapan daripada pembicara-pembicara yang boleh membawakan materi ini. Tuhan pimpin, dan setiap acara yang boleh dilakukan seluruhnya boleh menjadi berkat bagi seluruh anak-anak sekolah minggu maupun anak-anak remaja ya Tuhan. Kami sungguh serahkan untuk seluruh persiapan daripada BCN dan NRITC ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk yang kedua, berdoa untuk penerjemahan dan penerbitan Alkitab. Kiranya juga Tuhan boleh menolong di dalam setiap proses pelayanan ini, di tengah tantangan yang dihadapi. Mungkin akan semakin banyak orang yang mengalami kesulitan, terutama di dalam situasi pandemi ini. Kita berdoa juga melalui penerjemahan ini banyak orang dapat membaca dan mengenal Kristus melalui Alkitab. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk
penerjemahan Alkitab, kami berdoa untuk penerbitan Alkitab ini, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang menerjemahkan dan juga untuk penerbit yang boleh menerbitkan Alkitab ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong untuk seluruh proses daripada penerjemahan, pencarian orang dan juga orang-orang yang terbeban untuk boleh menerjemahkan ke berbagai bahasa, terutama bahasa daerah di Indonesia maupun penerjemahan Alkitab di dalam seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan, pimpin setiap proyek penerjemahan ini yang boleh dikerjakan oleh pelayanan-pelayanan penerjemahan yang boleh dikerjakan ya Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kami menyerahkan untuk setiap situasi-situasi kendala yang begitu banyak karena mungkin karena kesulitan akan orang yang akan menerjemahkan sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga kesulitan situasi pandemi ini kami sungguh berdoa Tuhan, apapun kondisinya kami percaya Tuhan bahwa penerjemahan Alkitab tidak akan berhenti, karena Alkitab adalah isi hati Tuhan, suara Tuhan yang boleh dapat didengar dan dapat dibaca oleh setiap zaman ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar orang-orang yang sudah mendapatkan Alkitab boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan boleh menerima Engkau dan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan boleh mereka dapatkan melalui mereka menikmati firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk seluruh pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Mari kita tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian May the Mind of Christ My Savior. Pujian ini ada 6 bait. Kita akan mengangkat pujian ini bait pertama dengan bait 6. Saya akan menerjemahkan terlebih dahulu bagian ini supaya kita boleh sama-sama menikmati pujian ini. May the mind of Christ my Savior. Biarlah pikiran Kristus juru selamatku hidup dalam diriku dari hari ke hari. Oleh kasih dan kekuatannya yang mengendalikan semua yang aku lakukan dan katakan. Bait yang kedua, biarlah firman Kristus berdiam secara limpah, secara kaya di dalam hatiku dari jam ke jam. Dan agar semua bisa melihat bahwa aku menang melalui kekuatannya. Bait yang ketiga, biarlah damai sejahtera Kristus mengatur hidupku dalam segala hal agar aku tenang untuk dapat menghibur orang yang sakit dan orang yang sedih. Yang keempat, biarlah kasih Yesus memenuhiku seperti air memenuhi lautan. Dia meninggikan, merendahkan diri, dan itulah yang namanya kemenangan. Ayat yang keempat, biarlah aku berlomba di hadapanku dan boleh memiliki kekuatan dan keberanian menghadapi musuhku. Dan memandang hanya kepada Yesus yang berjalan di depanku, yang melangkah di depanku. Dan ayat yang keenam, biarlah seluruh keindahannya ada padaku saat aku mencari yang terhilang untuk menang. Dan semoga mereka tidak melupakan Dia. Mari kita angkat pujian ini, bait yang pertama sampai dengan bait yang keenam. May the mind of Christ my Savior. May the mind of Christ my Savior live in me from day to day. By His love and power controlling all I do and say.
bait yang keempat. May the love of Jesus fill me as the water fill the sea. Him exalting, self-abasing, this is victory. May I run the race before me, strong and brave to face the foe, looking only unto Jesus as I onward go. Kemudian, may His beauty rest upon me as I seek the lost to win, and may they forget the channel, sing only Him. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka dari Injil Yohanes. Mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes. Kita akan merenungkan ayat yang pasal pertama Injil Yohanes. Ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya demikian. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Sekian jawab pembacaan firman, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pada hari Minggu ini, di mana kami boleh memuji-muji, kami dapat menyembah, dan kami boleh menundukkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu yang agung dan ajaib. Kami bersyukur Engkau selalu mengisi kami dengan roti hidup, dengan firman yang kekal, untuk memuaskan jiwa kami, membangun kami dalam iman, membangun kami dalam kasih kepada Engkau, dan di dalam kehidupan yang benar, tulus dan berkenan pada Engkau. Pakailah hamba-Mu, pimpin setiap kami, agar kami boleh setia mengikuti Engkau dan menghidupi hidup yang Engkau kehendaki dengan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18 adalah satu prolog. Dan kita pada minggu kelima di dalam 5 kali pertemuan akan menyelesaikan, di mana ini merupakan satu prolog pengantar yang sangat amat penting, yang di dalamnya penuh dengan muatan teologis yang sangat-sangat penting, yang sangat luar biasa. Sehingga setiap kata-kata kalimat yang dipilih untuk dimasukkan ke dalamnya adalah tidak sembarangan. Tidak boleh ada kata-kata yang sia-sia. Tetapi kita melihat di dalam prolog yang begitu singkat, penulis yaitu Rasul Yohanes, berapa kali dia itu menyebutkan mengenai Rasul Yohanes. Di dalam ayat yang ke-5 sampai seterusnya, dia ada menyinggung tentang ayat yang ke-6, 7, dan 8. Dia berbicara tentang Yohanes. Tetapi sekarang dia kembali yang kedua kalinya bicara tentang Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena itu berarti dia melihat
Signifikansi dan peran daripada Yohanes Pembaptis itu sangat penting di dalam rencana keselamatan Allah yang akan diwujudkan, direalisasikan oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya saudara, apa yang membuat Yohanes Pembaptis itu begitu penting sehingga dia perlu berapa kali diulang disebutkan? Dia dikatakan sebagai saksi. Signifikansi apanya yang mau disampaikan tentang Yohanes ini? Saudara, Yohanes adalah utusan khusus Allah dengan peran yang sangat khusus. Ada 4 hal paling tidak bisa saya sampaikan. Keunikan daripada Yohanes Pembaptis. Yang pertama, tentang dia ada dinubuatkan di dalam PL. Ada 2 bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang dia, Yohanes yang akan datang. Pentingnya kehadirannya dia. Yang pertama, dia Maleaki pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan mengatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Lalu kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah yang harus ditutup, gunung dan bukit diratakan. Yang bengkok-bengkok semua mesti disiapkan menjadi satu jalan yang lurus, jalan tol, jalan yang rapi untuk datangnya Raja kemuliaan, Mesias ilahi yang akan datang menyelamatkan, membawa hadirnya satu zaman baru yang dinantikan oleh seluruh bapak-bapak bangsa, yaitu nabi-nabi mulai dari Abraham, Daud dan sebagainya. Yang para malaikat ingin mengetahui sesuatu perkara besar ketika Mesias itu datang. Ini yang pertama, dia dinubuatkan. Betapa pentingnya dia. Lalu saudara, hal ini disadari oleh Imam Zakaria, bapak daripada Yohanes Pembaptis, yang melihat kelahiran anaknya yang Tuhan izinkan pengalaman berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Lalu lahirlah anaknya secara ajaib ketika mereka tuh sudah yang mandul, Elizabeth yang mandul dan sudah mati haid. Dan lahirlah secara ajaib Yohanes Pembaptis, dan Zakaria mendapat penglihatan di dalam bait Allah. Dan ketika anaknya lahir, Zakaria itu berbicara tentang anaknya, tentang Mesias yang akan dilayani oleh anaknya. Di dalam Lukas 1 ayat 76, Zakaria berkata, dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dan engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis menjadi begitu penting karena siapa yang dia layani adalah Mesias yang datang untuk mendirikan satu zaman baru keselamatan itu. Yang ketiga saudara, Yohanes digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Di dalam Lukas pasal pertama ayat ke-41 dan seterusnya diceritakan ketika Maria menjumpai, mengunjungi Elizabeth, lalu dilakukan memberi salam, maka rahim akan bayi di dalam janin di dalam rahim Elizabeth itu melonjak. Ada suatu kegembiraan sukacita daripada janin ini. Maka dikatakan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu dikatakan bahwa anak ini pun melonjak kegirangan. Tanda dipenuhi Roh Kudus. Dan dalam semua umur hidupnya anak ini bertumbuh dan dikatakan anak ini makin kuat rohnya. Dan dalam pelayanannya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan melayani dengan penuh kuasa. Di tempat yang sepi, di padang rimba raya, padang gurun. Datanglah orang besar ataupun kecil. Mereka datang mendengarkan dia. Rakyat mengetahui
Di dalam dirinya ada firman Tuhan, nabi Tuhan yang sangat diakui sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat, muncul dari mulut Yesus Kristus sendiri yang memberikan pengakuan, penghargaan kepada Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai yang dari semua yang dilahirkan dari wanita, maka tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang lebih unik tentang Yohanes. Yohanes lebih daripada seorang nabi. Dia more than a prophet. Dialah satu suara yang berseru-seru. Ada sesuatu pelayanan unik di dalam mempersiapkan hadirnya Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia. Inilah tentang Yohanes Pembaptis. Apa signifikansi daripada Yohanes Pembaptis? Apa keunikannya? Saudara, dia disebut sebagai forerunner. Seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, Tuhan yang akan memberi selamat. Dialah seorang yang mengworo-woro. Seorang yang menyerukan orang untuk kumpul. Seorang I.O., seorang yang mengatur suatu acara penting. Dia bukanlah menjadi yang terpenting, tetapi yang sangat penting. Yang dinantikan oleh Abraham, yang dinantikan oleh Daud, yang dinantikan oleh para nabi. Yang melaluinya kehadiran juru selamat, kehadiran keselamatan di dalam Allah yang datang untuk menyelamatkan. Maka Yohanes sebagai pelayan yang setia, dialah yang diberikan kepercayaan. Ketika para nabi berbicara dari jauh, Yohanes Pembaptis adalah I.O.-nya, kalau boleh saya mengatakan. Adalah yang menyiapkan jalannya. Yang berseru mempersiapkan orang untuk mari engkau siap, dengarkan. Dan engkau harus bertobat, siapkan hatimu. Karena Allah akan datang. Dan ada satu berkat yang besar atau tidak kamu akan ditebang. Kamu akan diberikan penghukuman. Maka dia berkhotbah dengan penuh semangat, dengan penuh kuasa. Dia menggebrak, dia menyerukan, dia mempersiapkan. Dan Tuhan melengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Dengan suatu kepribadian yang luar biasa. Menyerukan orang siap menyambut Mesias. Dan dia siap mati untuk itu. Dan nanti memang kepalanya akan dipenggal. Saudara, selain dia adalah forerunner yang bertugas secara umum adalah mempersiapkan jalan, dia juga menyaksikan secara spesifik tentang Yesus. Yaitu yang pertama, dia menegaskan keutamaan Yesus. Di dalam ayat yang ke-15 tadi kita membaca bahwa dia memang datang kemudian dari aku. Aku melayani, nanti dia akan nyusul, tetapi dia lebih dulu ada daripada aku. Ini konsisten dengan seluruh apa yang disampaikan di dalam prolog ini. Yohanes pasal 1 ini. Itu bahwa Yesus memiliki praeksistensi. Bahwa dia adalah memiliki satu eksistensi yang mendahului Yohanes Pembaptis. Mendahului keberadaan kelahirannya di dalam dunia ini. Yesus adalah pribadi Allah yang inkarnasi. Dan yang kedua, selain mengenai keutamaan Yesus sebagai pribadi praeksistensi, ialah Allah yang inkarnasi. Dia juga mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dialah domba pendamaian, dialah korban pendamaian, dialah juru selamat yang dinantikan. Saudara, luar biasa Yohanes Pembaptis. Kita tuh melihat bagaimana signifikansinya. Di dalam Injil Yohanes, di situ ada disebutkan tentang 7 saksi. Angka 7 itu adalah angka sempurna, angka Tuhan. Dan di situ ada 7 mujizat, ada 7 saksi, ada 7 ucapan, aku adalah, I am. Ya. Maka saudara, Yohanes adalah satu dari 7 saksi Kristus. Apakah 7 saksi itu saudara? Pertama, sang anak itu adalah saksi. Dan dia berhak untuk menyaksikan karena dia berkata kebenaran. Beda dengan semua yang lain. Yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah saksi bagi Kristus. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan
segala pekerjaanku, mukjizat yang aku lakukan, the mighty work yang aku lakukan, itu bersaksi tentang aku. Kamu melihat pekerjaan, mukjizat yang aku lakukan, ada tanda ilahi. Kamu harusnya bisa mengenal dan percaya dan menyambut aku yang dikirim Tuhan untuk keselamatan kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa adalah saksiku. Ya. Bapa adalah saksiku. Lalu kemudian yang kelima lah, kitab suci bernubuat, bersaksi tentang aku. Yang keenam, Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Yang ketujuh, murid-murid menjadi saksi bagi Kristus. 7 saksi di dalam Injil Yohanes. Saudara, selanjutnya kita akan melihat seperti apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis tentang keunikan, kelebihan Yesus. Maka ayat-ayat berikutnya kita akan melihat apa yang menjadikan Yesus berbeda dari semua tokoh, orang-orang hebat, pemimpin agama, para filsuf, etikawan, atau siapapun yang pernah hidup dalam dunia ini. Apa yang menjadikan Yesus beda, apa yang menjadikan Yesus unggul, apa yang menjadikan Yesus itu ultimate, supreme, melampaui siapapun juga. Kita sekarang masuk kepada ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini yang pertama. Dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus. Apa yang mencirikan Yesus dari berbeda dari semua yang lain adalah bahwa di dalam Yesus dia memiliki kepenuhan. Di dalam diri manusia ada kekosongan. Hati manusia penuh kekosongan yang terus mau menyerap, mau menyedot segala sesuatu untuk mengisi. Tetapi itu tidak terjadi pada Yesus. Inilah yang menjadikan Yesus itu mengungguli. Yesus melampaui. Yesus memiliki satu keunikan yang menjadikan dia menjadi berkat. Saudara, Yesus tidak punya dosa. Yesus tidak punya masalah. Yesus tidak punya problem. Yesus tidak memiliki satu pergumulan terhadap diri. Semua manusia hidup ada pergumulannya. Ada problem kejiwaan. Ada pergumulan, ada kekosongan, ada kelemahan, ada dosa, ada kedagingan. Ini tidak terjadi pada Yesus Kristus. Di dalam diri manusia itu ada semacam jurang yang tak henti-hentinya, yang tidak berdasar, yang segala sesuatu sepertinya manusia disedot di dalamnya. Manusia itu seperti ada lubang hitam, black hole di alam semesta, segala sesuatu yang di dekat materi-materi planet ataupun benda-benda langit yang dekat akan disedot, akan ditelan oleh black hole, lubang hitam itu. Seperti itulah manusia, penuh kerakusan, penuh kekurangan. Ada kebutuhan yang tak berdasar, yang terus tak kenal puas mengambil segala sesuatu bagi dirinya. Ada kekosongan, ada ketidakpuasan dalam diri mereka. Maka kita mengenal peribahasa tentang manusia adalah serigala atau sesamanya. Manusia adalah makhluk egois. Segala yang bahkan dia lakukan yang baik seringkali penuh dengan motivasi, ada kaitan dengan aku, keluargaku, denominasiku, kelompokku, agamaku, keluargaku, anakku, kekasihku, negaraku, kuku. Semualah aku. Tapi begitu dia sudah bukan bagian daripada semua, bukan bagian dari si aku, maka dia akan membenci luar biasa. Kita melihat hal ini tidak ada pada Yesus. Banyak orang punya problem di dalam diri, tetapi Yesus tidak. Banyak orang itu meraup, menyerap, menghisap segala sesuatu untuk diri mereka. Mereka itu orang miskin. Mereka ingin memiliki lebih, ingin mempunyai istri lebih banyak dari yang lain. Ingin mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang lain. Ingin punya kuasa lebih banyak dari yang lain. Ingin ada segala sesuatu itu lebih daripada yang lain. Mereka ingin ada keamanan untuk membuat mereka puas dan bahagia. Tetapi beda dengan Yesus. Ketika semua mengambil segala sesuatu bagi diri mereka, Yesus tidak memiliki kekosongan, kekurangan. Dia justru dalam kekayaannya rela menjadi miskin untuk memperkaya kita. Dialah Allah rela jadi manusia. Manusia ingin mengilahkan diri, ingin mengutamakan diri, ingin lebih tinggi dari yang lain, ingin dipuji untuk diakui. Saudara, inilah problem di dalam diri manusia semuanya. Tetapi kita melihat Yesus itu
berbeda. Di dalam kekayaannya, dia memberi dirinya. Dia memberikan nyawanya. Banyak orang lain mengorbankan orang lain demi dirinya. Tetapi Yesus sangat berbeda. Banyak pemimpin agama kadang itu coba memberikan harapan-harapan. Tapi semua itu bukanlah sudah ada jalan keluar yang mereka temukan. Tetapi dalam pergumulan manusia untuk adanya masalah, untuk dapat cari jalan keluar, mereka memikirkan satu cara. Seperti ketika ada COVID, orang coba menemukan vaksinasi maupun obat, coba. Tapi apakah sudah menemukan yang konklusif, obat yang paling tokcer, yang paling jitu? Tetapi di dalam belum memiliki yang paling jitu. Harapan-harapan untuk bisa ada keselamatan. Mereka hanya bisa simpati. Tapi jalan keluar itu bukan mereka yang dapat memberikan. Hanya Yesus yang tahu jalan keluar dari masalah manusia. Dia penuh dengan kelimpahan, penuh dengan anugerah. Karena di dalam diri Yesus, dia memiliki akan penebusan. Dia memiliki keselamatan yang dia siapkan bagi kita. Semua yang lain berusaha mencari obat bagi problem manusia. Tapi pencarian yang tidak pernah selesai. Sedangkan Yesuslah yang menjadi finalitas problem manusia. Dia memberikan kebaikan. Dia memberikan kehidupan. Dia memberikan kasih. Orang lain tidak punya cukup kasih. Tidak cukup punya anugerah. Mereka hanya bisa bersimpati atas segala problem-problem kita bagi sebagian yang baik. Tetapi hanya Yesus yang memberi ketuntasan keselamatan di dalam karya penebusannya. Karena dia Allah tabib yang datang untuk menebus kita dari segala dosa kita. Saudara, di dalam diri Yesus kita melihat Allah seorang yang penuh dengan kebaikan. Pembawa damai, pembawa sejahtera. Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menganiaya orang. Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk membunuh orang. Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk membasmi orang lain. Itu bisa ada di dalam agama lain. Itu bisa terjadi dalam kelompok-kelompok kekerasan. Tetapi ini tidak ada pada Yesus. Bahkan ketika murid-muridnya mau membela dia mengatakan sarungkan pedangmu. Aku bukan untuk datang membawa akan peperangan, tetapi membawa damai. Memang ada peperangan secara rohani, tetapi tidak pernah Yesus berperang secara fisik untuk membunuh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia justru memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan kasihnya, dan dia menyelamatkan, memenangkan orang, dan membawa perdamaian bagi manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dengan bagaimana dia menjadi korban pendamaian dan mendamaikan segala sesuatu di dalam dirinya. Dia membawa damai sejahtera, menyuruh kita menjadi pembawa damai, di mana orang-orang Kristen yang telah mendapat anugerah Tuhan hadir. Mereka membawa kebaikan, membawa damai sejahtera. Yesus Kristus adalah juru selamat yang penuh kasih karunia. Karena dia bukan saja sekali memberi pertolongan lalu tinggal pergi. Tetapi dia terus tidak pernah berhenti memberi pertolongan bagi kita. Dia tahu kita ini lemah. Maka dia itu hidup, senantiasa hidup dan menyertai kita. Dia senantiasa menjadi penolong kita, pembela kita. Maka itulah namanya disebut Immanuel. Dia bukan hanya mengampuni kita, tapi dia menjadikan kita anak-anaknya. Dan anugerahnya terus menyertai kita. Dari kepenuhannya, dari kelimpahannya, dari kekayaannya. Dia rela menjadi miskin untuk memperkaya kita. Dan anugerahnya diberikan kepada kita. Anugerah demi anugerah tak henti-hentinya. Seperti dia berkata kepada perempuan Samaria itu. Aku memberikan kepada kamu air hidup. Dan itu akan memberikan kepada kamu satu kepuasan. Di mana air hidup itu tidak akan pernah menjadi kering. Saudara, inilah yang membuat orang Kristen yang menerima anugerah Tuhan, hidup mereka itu menjadi diperkaya. Kita semua itu miskin. Kita orang yang problem. Kita itu juga menjadi seperti spons. Kita seperti spons yang ingin menyerap segala sesuatu karena ada kekeringan. Tetapi setelah kita diperkaya oleh Tuhan, maka kita diubahkan. Apa yang secara gravitasi kedagingan
kita bersikap kedagingan dan keduniawian, suatu saat gravitasi sorgawi, gravitasi ilahi, sifat anak Allah, sifat yang diberikan sebagai anak-anak Allah, satu hari merubah orang. Mereka juga diperkaya di dalam Kristus dan bagaimana mereka ingin berbagi hidup. Minggu lalu di dalam kebaktian Pentakosta, saya menceritakan tentang sebagian orang yang begitu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi oleh anugerah dan kasih Tuhan. Mereka pergi menjadi missionary, pergi melayani ke frontier mission di dalam satu misi di tempat-tempat yang belum pernah orang layani, tempat-tempat yang masih sangat liar, dan mereka siap untuk dibunuh, dan memang sebagian siap langsung dibunuh. Mereka begitu limpah hidup mereka sehingga rela seperti Tuhan Yesus memberikan hidup mereka. Saudara, inilah kelimpahan anugerah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada seorang nabi manapun yang punya seperti itu. Kita bisa melihat ada ciri-ciri kelemahan setiap nabi, bahkan sekalipun orang yang paling suci dan paling baik. Ada kelemahan-kelemahan, ada keegoisan. Dan kita salah satu mau melihat ciri pemimpin yang rohani adalah dia tidak mementingkan diri sendiri. Tidak memakai orang lain demi kepentingan diri sendiri. Tapi dia itu mengayomi, mengasihi, dan melindungi, mengutamakan mereka yang dilayani. Bukan justru dia dapat lebih segala sesuatu, orang lain dikorbankan. Kadang pemimpin, bahkan yang disebut pemimpin rohani, mereka lebih mendapat banyak, mendapat lebih kepentingan dan orang bawah yang melayani. Ini bukan ciri daripada Yesus Kristus. Yesus memberikan seluruh dirinya, total. Dan Yesus menjadi kita puja-puji karena pengabdian, pemberian diri, kasih yang begitu limpah, sehingga dari hati kita ingin membalas dia secara luar biasa dan secara total. Orang Kristen yang mengenal Yesus yang penuh kasih karunia akan mengalami diperkaya. Dan kasih karunia itu juga akan membuat orang Kristen hidup di dalam kasih karunia. Saudara, ini yang pertama yang membedakan Yesus melampaui siapapun juga. Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Saudara, hukum Taurat diberikan dan datang dari Musa. Kalimat ini pertama-tama bukan berarti itu keliru. Hukum Taurat itu adalah baik, punya arti yang baik. Taurat itu adalah kudus, benar, mulia. Taurat ini adalah penyingkapan kehendak Tuhan. Taurat ini membawa kepada kemuliaan, mengajarkan pada kehidupan, menolong orang untuk hidup berkenan pada Tuhan, memberikan hikmat. Ini yang membuat orang-orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel sangat dimuliakan, diberkati sekali. Menjadi orang-orang yang sangat agung. Taurat adalah tanda perjanjian, penuntun bagi orang berdosa. Tetapi kemudian datang yang lebih baik. Bukan berarti yang pertama tidak baik. Tetapi yang kedua lebih baik. Ada yang baik tapi ada yang lebih baik. Yang di dalam Taurat ada kebaikan yang belum dimiliki. Dan semua itu berasal dari Tuhan. Saudara, konsep ini bukanlah konsep baru. Yang dibuat oleh orang Kristen di dalam satu sikap yang anti terhadap orang Yahudi atau perjanjian lama. Tetapi ini konsep yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Sudah dijanjikan Allah, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Khususnya di dalam kitab Yeremia. Yang paling jelas berbicara tentang bagaimana umat Allah yang mendapatkan Taurat, pengajaran Musa dan para nabi. Sangat diberkati dan disayangi oleh Tuhan sebagai umat perjanjiannya. Tetapi terus berkhianat, tidak taat. Karena dalam hati manusia ada sesuatu problem, dosa yang menjadikan manusia itu terjerat di dalam kelemahan kedagingan. Taurat itu berguna, tetapi ada batasan. Taurat itu baik, mengajarkan kebenaran, membawa kepada hidup. Problemnya adalah manusia telah berdosa.
manusia telah terjerat, manusia tidak berdaya. Saudara, bagi orang yang hidup dan normal, Taurat itu sangat baik, menuntun orang kepada jalan kehidupan, sangat baik. Orang Kristen setelah kita mendapatkan Injil harus belajar Taurat. Ini teladan daripada John Calvin. Dari situ ada banyak kebenaran penyingkapan. Ya, tidak semua perjanjian baru dalam perjanjian bukan berarti yang perjanjian lama sudah ditiadakan. Tapi ini kesatuan, di situ kita mesti kembali, di situ ada banyak penyingkapan, hikmat Allah yang mesti kita pelajari. Orang Kristen belajar semua apa yang dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, ada sesuatu yang hanya di dalam perjanjian baru, dalam Injil, yang tidak ada pada perjanjian lama atau Taurat. Yaitu apa? Yaitu bahwa di dalam dosa, Taurat itu walaupun mengajar, tetapi bagi orang mati, Taurat tidak memberikan hidup. Taurat tidak memiliki obat untuk membangkitkan orang hidup. Taurat tidak bisa menolong orang yang telah tidak mentaati Taurat. Taurat akan memberikan hidup kepada mereka yang taat. Problemnya manusia berdosa itu adalah yang terus tidak taat. Maka disitulah timbul masalah. Satu pengharapan datangnya sesuatu yang baru. Perjanjian baru, covenant baru. Kata Yeremia, kamu telah mengkhianati perjanjian. Taurat yang diberikan kamu terus membangkang dan tidak mau mentaati. Aku akan menghukum, tapi aku akan memberi belas kasihan. Aku akan memberikan satu perjanjian baru. Inilah perjanjian baru yang datang melalui Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi jelas, mereka menantikan Mesias. Bahkan sampai hari ini mereka menantikan Mesias. Cuman sayang, Mesias yang mereka nantikan bukanlah Mesias yang telah datang dalam Yesus Kristus. Mereka menantikan satu Mesias yang lain. Firman Tuhan mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa dan itu baik. Tetapi ada yang lebih baik yang dibutuhkan oleh manusia yang telah berdosa. Yang membuat seluruh umat manusia, agama manapun, filsafat manapun, etika manapun, mereka itu akan berkena dengan batunya dan tidak berdaya. Itulah signifikansi, finalitas, dan keutamaan daripada Injil. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Satu anugerah lebih besar yang tidak bisa diberikan oleh agama, filsafat, etika, bahkan di dalam Taurat yang diberikan langsung oleh Tuhan, firman Tuhan yang sejati. Orang yang sangat memahami ini salah satunya adalah Rasul Paulus. Selain juga nanti Yakobus. Karena mereka sangat mengerti tentang pentingnya anugerah. Mereka berusaha untuk hidup menurut hukum-hukum Taurat. Coba mentaati. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa karena keberdosaan manusia, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Karena kita terjual di dalam daging, dalam diri kita ada semacam hukum dosa yang membuat kita itu tidak mampu untuk melakukan seluruh daripada intisari hukum Taurat. Dosa membuat kita menjadi terkutuk. Kita adalah orang yang sudah mati di dalam dosa, sehingga hanya dalam Injil ada satu obat yang lain, yaitu bahwa kita manusia yang mati dihidupkan oleh kuasa Yesus. Bukan karena kita mampu mentaati hukum Taurat. Tapi setelah kita dihidupkan, kita diampuni, kita diberikan anugerah, kita diciptakan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan suatu hidup baru, kekuatan dari Roh Kudus. Kita baru dimampukan untuk mentaati akan perintah Tuhan. Mentaati akan hukum Taurat. Kita bukan hanya diberikan pengajaran. Kita dibangkitkan, kita diampuni, kita jadikan anak Allah, kita dimampukan untuk hidup dalam status baru sebagai anak-anak Allah. Saudara, ketika orang dibukakan tentang anugerah yang begitu ajaib dan kebuntuan di dalam agama mereka yang membuat mereka buntu, bagaimana semua usaha kesalahan mereka tidak bisa membuat mereka sampai kepada Allah dan mereka sadar akan kepapaan, kebuntuan, kegagalan agama mereka. Maka disitulah mereka tahu betapa berharganya anugerah Injil Yesus Kristus. Di satu YouTube
Saya melihat ada sesuatu bagian depannya. Saya tertarik tapi tidak pernah. Berapa kali saya melihat tapi tidak pernah sempat untuk melihatnya. Sesuatu kalimat-kalimat yang menyatakan, aku siap dibunuh, siap dikucilkan, siap digorok oleh keluargaku. Aku telah menemukan Yesus, aku tidak bisa untuk tidak terus mengikuti dia. Inilah sesuatu yang dipahami oleh orang yang telah menemukan anugerah yang ultimat di dalam Yesus Kristus. Kita ada banyak pengajaran agama, niat baik, usaha manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi semua itu akan menemukan jalan buntu. Dan kita menemukan hanya dalam Yesus Kristus Injil anugerahnya, Injil kebenarannya. Kita mendapatkan keselamatan yang sejati. Kepenuhannya memberi kita anugerah keselamatan, anugerah yang tak habis-habisnya. Yang ketiga saudara, yang terakhir adalah ayat yang ke-18. Apa unik dan bedanya Yesus yang membuat dia mengungguli, menjadi yang supreme, menjadi ultimate dibanding semua yang lain. Allah bahwa ayat yang ke-18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, Alkitab menegaskan satu hal, yaitu perbedaan manusia dengan Allah. Transcendennya Allah daripada manusia. Ada suatu perbedaan kualitatif, ada suatu jarak yang begitu jauh. Allah yang incomprehensible, Allah yang tidak dapat dipahami, Allah yang melampaui, Allah yang tak terbatas, yang membuat ada suatu jarak, ada suatu batas, ada suatu gap manusia dengan Allah. Saudara, tapi manusia perlu Allah, manusia perlu mengenal Allah. Tetapi apakah mereka sudah menemukan Allah, mengenal Allah dengan benar? Mereka coba untuk merenungkan, mencari, mengejar. Mereka coba untuk kemudian mengajarkan Allah kepada manusia. Inilah satu kerinduan manusia yang terbesar. Satu yang bisa memuaskan hati manusia adalah Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah dan bagi Allah. Dan yang bisa memuaskan hati manusia adalah Allah. Tapi saudara, ketika manusia mau mencari Allah, mau mengenal Allah, dan menjunjung Allah, karena sifat manusia adalah bersembah sujud, dan mereka perlu ada sesuatu yang lebih besar dari dia untuk dia sembah. Pertanyaannya adalah apakah manusia sudah mengenal Allah? Sudahkah mereka menemukan Allah yang sejati? Apakah ketika mereka berseru-seru kepada Allah, Allah yang kepada mereka berseru adalah Allah yang benar? Kita lihat di dalam agama-agama, kita lihat di dalam berbagai kepercayaan-kepercayaan dari yang sangat rendah, penuh dengan kepemberhalaan sampai yang konsep-konsep sepertinya sangat luhur. Kita melihat ada begitu banyak pertentangan. Dan orang mengaku mereka menyembah Allah yang benar. Dengan melihat semua fenomena ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari seluruh penyembahan manusia, ada begitu banyak penyembahan yang palsu, bukan Allah yang sejati. Inilah problem terbesar agama, yaitu bahwa di dalam agama ada banyak hal-hal yang keliru, sesat, kebohongan, pertentangan, dan dapat disebut sebagai penyembahan berhala. Banyak yang dikatakan mengenal Allah, mengajarkan Allah, keyakinan mereka itu mengikuti Allah. Itu bukanlah Allah sejati. Saudara, bahkan ada yang menegaskan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan. Bagaimana kita bisa meyakini itu benar? Bagaimana kalau itu adalah berasal dari mimpi, halusinasi, atau tipuan setan, atau semua mimpi-mimpi diri, tipuan diri, atau sadar maupun tidak sadar. Di dalam berbagai pengajaran yang begitu kontradiksi satu sama lain, di mana semua mengklaim kebenaran mutlak diri mereka. Kita harus memeriksa, apakah yang kita percaya itu adalah agama yang benar, wahyu yang benar. Bagaimana semua itu bertentangan. Agama banyak penuh dengan klaim-klaim yang saling bertentangan. Dan bahkan kadang di dalamnya penuh kerusakan, penuh kebencian, penuh kekerasan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelicikan, penuh dengan dusta, penuh dengan problem-problem. Inilah ironi agama. Dan kita berada dalam zaman termasuk banyak orang sangat menghina agama. Dan seringkali orang yang beragama adalah orang yang paling problematik.
penuh dengan hal yang tidak benar. Kita orang Kristen yang beragama benar di dalam Yesus Kristus harus menyatakan di dalam kesaksian hidup kebenaran kasih karunia itu harus kita nyatakan seperti ciri Yesus Kristus yang membawa berkat di tengah dunia, membawa kebaikan, membawa shalom di tengah-tengah dunia. Saudara, di tengah semua klaim tentang mengenal Allah, mengajarkan Allah, berjumpa dengan Allah dan melayani Allah, maka ada satu bangsa yang mengklaim atau mengatakan bahwa Allah memilih mereka, yaitu adalah Tuhan memanggil Abraham, lalu mengadakan satu perjanjian dan menjanjikan bahwa melalui keturunannya seluruh muka bumi akan diberkati. Dan dia akan mendirikan satu bangsa yang melaluinya dia akan pelihara supaya di situ satu agama akan dibangun dan akan diberikan hukum Taurat. Dan dari situ, dari keturunan ini, yaitu dari Abraham, sayap Ishak, sayap Yakub yang nanti dirubah nama menjadi Israel. Di situ ada nabi-nabi, tidak ada pada yang lain. Tidak ada nabi-nabi lain yang di luar daripada Israel, tidak ada nabi yang kita akui. Hanya dari jalur ini dan lalu kemudian diteruskan sampai kepada Daud, pada nabi-nabi yang lain, semua adalah dari Israel. Kalau tiba-tiba ada yang lain, maka kita mesti mempertanyakan. Maka dinubuatkanlah tentang lahirnya satu yang sangat penting, yaitu datangnya penyelamat pelepas Mesias yang terus diungkapkan, yang terus ada dalam sejarah keselamatan yang berkelanjutan. Itu seluruhnya itu ada satu kelanjutan. Bagaimana Allah bekerja dalam sejarah dan bagaimana Allah memimpin di dalam pewahyuan untuk mempersiapkan hati manusia kedatangan seorang juru selamat. Dan juru selamat itulah Allah sendiri yang menyelamatkan. Dan bagaimana dia itu datang melalui semua yang dinubuatkan. Dari keturunan Abraham, seperti Musa, dari keturunan Daud. Dan bagaimana dia akan datang membawa damai. Saudara, seluruh berisi banyak nubuat tentang Mesias ini. Dan Yesus Kristus inilah yang kemudian menyatakan diri di dalam inkarnasinya. Yanklah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa setelah dari berbagai zaman demi zaman, Tuhan berbicara kepada manusia melalui para nabi. Tetapi pada zaman akhir, pada puncaknya, ingat puncaknya lah Yesus dan setelah itu tidak lagi ada. Tidak lagi kita akui ada wahyu yang bertentangan dengan Yesus. Itu bukan berasal dari Tuhan. Inilah iman Kristen. Maka melalui anaknya yang menciptakan langit dan bumi dan menopang segala sesuatu, dia sendiri datang ke dalam dunia. Ada satu jarak yang tak terbatas dan tak serberangi antara manusia berdosa dengan Allah. Allah datang untuk menyatakan dirinya dan dia datang dengan kuasa penebusan agar dosa kita itu boleh disucikan. Agar kita boleh layak untuk menjadi anak-anaknya. Kita dibasuh dan kita boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Maka kita boleh mengenal Allah. Bukan hanya sebagai Allah pencipta, tapi juga sebagai Allah yang menjadi Bapa kita. Dan dia berkenan diam di dalam diri kita. Dia menjadi Allah Immanuel. Saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun melihat Allah, tidak mengenal Allah. Tetapi anak Allah, anak tunggal Bapa, dialah yang mewahyukan. Dia yang memperkenalkan. Dialah yang datang di dalam satu perwujudan di dalam dunia sebagai manusia Allah yang inkarnasi. Supaya dengan mengenal dia, kita mengenal Allah. Bukan hanya tahu, tapi mengalami penebusan, mengalami satu cipta baru, satu kelahiran baru. Sehingga kita boleh menerima pengampunan, mengalami satu relasi yang direkonsiliasi. Kita boleh diampuni, kita boleh diterima menjadi anak-anak Allah. Kita boleh mendapatkan kasih karunia dan keselamatan. Jikalau tidak, semua ajaran-ajaran tidak membawa kita kemana-mana. Saudara, inilah pentingnya Yohanes menyaksikan, menyiapkan. Dan Yesus adalah final. Tidak percaya sesuatu yang kemudian datang untuk menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang inkarnasi, anak Allah, dia berasal dari si jahat. Dan melalui Yesus Kristus itulah kita mengenal Allah yang sejati. Melalui dirinya lah kita mendapatkan Injil anugerah, kepenuhannya lah yang membawa kita mendapatkan anugerah demi anugerah.
anugerah keselamatan, anugerah kasih, anugerah penyertaan, anugerah kebaikan yang memberikan hidup kita diubahkan. Ya, anak Allah diberikan shalom, diberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang membawa kita untuk mengenal Yesus yang menjadi final, menjadi supreme, menjadi ultimate, yang melaluinya kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Dan boleh mengalami hidup dengan kuasa ilahi, mengalami anugerahnya. Tuhan memberkati, menguatkan kita untuk menghidupi anugerah di dalam iman kita dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan kekayaan rohani. Karena Dia, Engkau yang kaya, rela jadi miskin untuk memperkaya kami, agar kami dapat melihat kekayaan kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, kuasa hidup baru-Mu, penyingkapan-Mu, bimbingan-Mu. Dan kami boleh mengalami satu shalom, anugerah yang berkelimpahan yang tak pernah henti-henti. Dan di dalam kepenuhan-Mu, kami mengalami, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Allah yang hidup, juru selamat kami yang hidup, yang terus menyertai, memimpin kami dalam jalan kemenangan. Walaupun kami tidak dipanggil untuk melakukan kekerasan dan menindas orang lain. Kadang kami seperti domba di tengah-tengah serigala yang dianiaya. Kami membawa kelembutan, kasih di tengah orang yang kadang keras. Tapi penyertaan, kuasa Tuhan melindungi gereja-Mu. Sehingga shalom, sehingga damai sejahtera dan kebenaran dan kasih karunia Tuhan boleh memenuhi seluruh bumi dan memuliakan Allah Tritunggal sampai sejarah Engkau tutup dalam kemenangan-Mu. Berkati, pimpin, tolong, kuatkan anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan menyimak beberapa warta sebelum kita mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, kita hari ini di dalam ibadah online, saya mengingatkan bahwa kita di dalam gereja juga ada melakukan ibadah offline. Bagi kita yang memiliki tidak ada hambatan fisik, kesehatan, kita boleh bersama-sama beribadah. Saya bersyukur jumlah yang beribadah makin bertambah. Kita boleh menjalankan protokol dengan ketat. Kita punya ruang ibadah yang cukup memadai, cukup baik, ventilasi yang baik, protokol yang baik. Dan setiap kita mari saling menjaga diri. Kalau kita kurang sehat, kita lebih baik tinggal di rumah. Kalau kita telah melakukan suatu perjalanan dan kontak fisik yang mungkin kita perlu untuk berwaspada, kita tinggal di rumah, beribadah dari rumah. Dan kita yang sehat dengan protokol, kita sama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Ya, kita bersyukur bahkan sebagian anak-anak dan penjagaan orang tua, mereka pun dengan sukacita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Mari kita semua saling menjaga diri dan kita juga boleh beribadah dengan baik, dan di masa pandemik tetap boleh melayani Tuhan dengan baik. Saudara, ada pengumuman yang sangat penting adalah tentang acara dari pusat, yaitu adanya Bible Camp Nasional. Satu kerinduan besar daripada Pendeta Stephen Tong dengan seluruh jajaran hamba Tuhan, dengan semua tim pelayanan STEMI,
dan Gary rindu untuk anak-anak di dalam masa pandemi boleh tetap dilayani. Ada satu Bible Camp nasional yang akan diadakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni, tanggal 24 Juni. Ya, selama 4 hari jam 8 sampai jam 12 kita akan melakukan satu pelayanan Bible Camp secara online ya di seluruh Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Kecuali yang di Jakarta mereka bisa ada yang datang di tempat. Mari kita boleh mendaftarkan anak kita, mengajak anak kita, menghimbau, menginformasikan hal ini untuk banyak orang mengikuti akan acara ini. Lalu kemudian acara NRETC, National Reformed Evangelical Teen Convention, yang akan dilanjutkan pada minggu berikutnya, yaitu tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli. Ya, selama 4 hari, jam 8 sampai jam 11.30. Mari kita daftarkan, mari kita dorong anak-anak remaja kita untuk boleh mengikuti acara ini. Kiranya menjadi suatu berkat besar bagi banyak anak-anak remaja. Yang berikutnya saudara adalah acara umum pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Hari Rabu ini kita akan memulai satu seri pembinaan, yaitu seri Characters of a Godly Christian. Karakter dari seorang Kristen yang saleh. Dan subtemanya adalah A Good Soldier of Christ. Ini ada 5 tema yang akan kita bahas dan kali ini akan dipimpin renungan oleh Bapak Ang Ming Tiam. Mari kita boleh bersekutu dalam doa bersama. Lalu pemuda pun akan bersama-sama melanjutkan dengan pembinaan, yaitu di dalam persekutuan pembinaan pemuda dengan seri yang baru kita akan belajar. Lalu kemudian di dalam remaja juga belajar tentang the social dilemma, speak no evil, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, inilah beberapa hal yang kita boleh perhatikan. Mari di tengah kondisi pandemik kita terus berdoa bagi vaksin yang boleh terus diusahakan, bagi obat-obat, bagi kondisi-kondisi dunia, bagi India, sejumlah negara ada yang banyak peningkatan penularan setelah mudik lebaran balik, harus mudik balik ke kota. Kita berdoa supaya tetap terkendali, masyarakat tetap boleh menjaga diri supaya kondisi tetap terkontrol. Bagi pemerintah yang sudah banyak mengeluarkan uang untuk semua mendukung atau menolong masyarakat, harap tidak kesulitan di dalam anggaran pembelanjaan negara, sehingga tidak perlu nanti memperberat dengan pajak-pajak yang orang sudah sulit di dalam usaha dan dagang, sehingga nanti tidak memperberat. Kiranya Tuhan menolong perdamaian dunia, kondisi yang sehat, tidak adanya berbagai kerusuhan ataupun pertikaian, konflik di Timur Tengah, maupun juga berbagai isu geopolitik. Tuhan kiranya tolong kita semua. Mulai kesempatan ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa bagi perdamaian dunia. Kami berdoa bagi ketegangan yang sering terjadi di Timur Tengah, Israel Palestina, yang merembet dengan berbagai macam demonstrasi ataupun berbagai isu politik di berbagai negara, semua boleh dalam kendali Tuhan. Kami berdoa bagi pandemik, bagi vaksin, bagi vaksinasi, bagi riset yang dilakukan. Kami mendengarkan kabar-kabar yang positif yang dilakukan melalui tim daripada Dr. Terawan tentang vaksin atau imunoterapi Nusantara, kiranya membawa kemajuan-kemajuan yang baik, bahkan menjadi sesuatu yang memberkati seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kami berdoa bagi kondisi di India, kami berdoa bagi bersyukur untuk satu kabar yang kiranya benar bahwa jumlah kondisi makin terkendali, jumlah yang mengalami kesulitan makin berkurang dengan adanya semacam obat yang boleh dipakai yang sebenarnya sudah ada tapi baru diterapkan. Kami berdoa bagi negara-negara yang mengalami penambahan jumlah penularan, kami berdoa supaya semua boleh teratasi. Kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi adanya arus balik mudik kembali ke kota-kota. Kami berdoa supaya tidak terjadi penularan dan juga Tuhan melindungi akan nakes, tenaga kerja, rumah sakit, pemerintah, berbagai
lingkungan komunitas, baik tempat kerja maupun berbagai tempat ibadah dan sebagainya. Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh tolong. Dan demikian juga kerjasama internasional antar negara tidak makin memanas dengan peperangan di dalam perdagangan maupun berbagai isu-isu yang memberatkan. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu di tengah-tengah ibadah boleh bersahabat bagi dunia, dan berkatilah jemaat di tengah kehidupan pergumulan, anak-anak yang studi, pergumulan orang tua di dalam usaha dan perdagangan dan pekerjaan, kerohanian dan pelayanan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk BCN, NRITC, kiranya sungguh ada belasan ribu anak-anak yang boleh diberkati melalui seluruh acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian lagu yang keempat. Satu lagu yang dibuat pada tahun 74, acara dari Campus Crusade, satu acara internasional Explo, satu pertemuan pelayanan penginjilan dunia, pelayanan mahasiswa tahun 74, satu lagu yang sangat bersemangat mengingatkan kita untuk malam gelap kan lalulah, mari kita tunaikan tugas memberitakan Injil. Kita naikkan pujian ini 2 kali sambil nanti kita boleh memberikan persembahan baik melalui QR Code ataupun transfer yang biasa kita lakukan. Tuhan memberkati, tunaikan tugasnya. Keselamatan, malam gelap kan lalulah, fajar mereka. Beritakan Injil Kristus ke seluruh dunia. Malam gelap kan lalulah, fajar mereka. Beritakan Injil Kristus ke seluruh sesat. Malam gelap kan lalulah, fajar mereka. Banyak yang nantikan kabar keselamatan. Di mana Injil diberitakan, di situ ada keselamatan. Tempat yang gelap berubah jadi terang. Tempat yang penuh kebencian, di situ ada damai dan kasih karunia. Injil menjadi pengharapan umat manusia. Tuhan kiranya terus mendorong gereja, setiap orang Kristen mengabarkan Injil. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini melalui doa. Saya minta saudari Lydia memimpin dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama, beribadah, menyadari bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu saja ya Tuhan, yang memampukan kami pada hari ini untuk kembali kepada hari darat-Mu, terutama memberikan kepada persembahan ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan Tuhan, biarlah persembahan yang sederhana ini Engkau yang pakai ya Tuhan, itu bagaimana dapat memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan Tuhan seluruhnya persembahan kami pada hari ini di dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri dan menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang melimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia yang tak berkesudahan yang dicurahkan di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menguatkan kita, memampukan kita untuk boleh bersaksi, mengabarkan Injil, memuliakan Allah Tritunggal di sepanjang hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.